Jadi aku mau saran ke kalian, apalagi banyak banget nih di bulan Maret, banyak sekali fresh graduate yang bakal nyari kerja gitu. Jadi kalian tuh harus bener-bener hati-hati banget akan lowongan kerja yang ada di Instagram, kemudian di Google, ataupun yang ada di... Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Desi Cahyani Lari. Guys, di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi aku bakal ceritain tentang pengalaman aku 2 hari yang kemarin gitu ya, dan beberapa hari sebelumnya gitu. Karena ada sesuatu insiden yang aku alami dan aku nggak pingin kalian semua ngerasain itu gitu ya. Jadi sebelum ke videonya, sebelum ke ceritanya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku atau di video aku kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video aku ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga yang di posisinya sama seperti aku nggak ngalamin hal yang aku alamin saat ini, oke? Oke, jadi aku tuh bingung mau awal ceritanya itu dari mana. Mungkin aku ceritanya itu dari waktu aku yudisium aja ya. Nah, jadi waktu aku yudisium itu tanggal 17 Februari tahun 2020, bulan lalu, dan wisudanya tanggal 27 nanti Maret. Dan aku berencana untuk melanjutkan sekolah gitu ya, tapi dengan di mindset aku tuh melanjutkan sekolah tapi sambil kerja. Nah, jadinya aku tuh mulai mencari lowongan kerja, baik itu di Google, kemudian di Instagram, kemudian di tempat yang aku bisa dapetin lowongan kerja. Dan ya akhirnya pada beberapa minggu yang lalu aku mendapatkan lowongan pekerjaan di salah satu BUMN, dan aku itu jabatannya ada banyak sekali, ada manajer produksi, kemudian ada manajer pokoknya ada HRD, kemudian ada sekretaris, ada staf administrasi, kemudian ada IT, pokoknya banyak sekali. Itu aku dapetinnya di lowongan kerja di Google gitu. Jadi ada Google lowongan kerja gitu, dan aku berusaha untuk apply itu, dan aku mulai mengisi seluruh yang disuruh gitu, dari mulai ijazah. Jadi di sana keterangannya kalau belum punya ijazah kalian bisa pakai SKL. Nah, aku udah ngurus SKL itu juga di kampus, kemudian aku udah ngurus KDN, kemudian juga aku udah ngisi ada borangnya itu di sana kita isi gitu ya, dan udah buat CV juga, udah buat foto juga, pokoknya udah semua persyaratannya aku lakuin, dan aku send itu ke si email yang tertera, karena emailnya tertera kan, jadi seluruh berkasnya tuh harus dikirim ke email itu. Dan ya aku udah kirim, dan akhirnya pada kemarin gitu ya, kemarin si pihak BUMN ini bukan pihaknya, tapi si oknum yang nakal ini mengirimkan email ke aku bahwa aku tuh berhasil lolos menjadi salah satu kandidat untuk mengikuti tes seleksi karyawan atau karyawati di Jakarta. Jadi aku tunjukin ini dia. Ini ada 3 lembar kalau nggak salah. Ini lembar pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di lembar kedua itu ada nama aku, dan tesnya itu besok tanggal 14 Maret, dikirimnya itu kemarin pagi tanggal 12 Maret gitu. Oke, kita balik lagi ke depan. Kenapa alasan aku milih untuk melamar pekerjaan di BUMN? Karena aku tuh pengen banget ngabdi kepada negara gitu. Jadi di mindset aku tuh kalau kita kerja di BUMN berarti kita ngabdi sama negara. Kenapa nggak harus jadi angkatan? Jadi aku tuh nggak bisa, tubuh aku tuh nggak bisa bawa ke menjadi seorang angkatan, karena fisik aku tuh ada riwayat tipes gitu. Jadi kalau sakit, maksudnya kalau capek sedikit bakal sakit gitu. Dan untuk menjadi, aku tuh juga dulu pengen menjadi seorang dokter, tapi ketika dites itu aku nggak lulus gitu. Jadi ya akhirnya aku berusaha untuk memasukkan diri aku sesuai dengan jurusan aku, jadinya dengan tujuan untuk mengabdi, jadinya ya aku maksudnya jatuh cintanya dengan BUMN. Dan pas saat itu pas banget aku tuh baru lulus juga, terus aku ketemu dengan lowongan kerja itu, dan akhirnya aku meng-apply dari pekerjaan tersebut. Tetapi ada sesuatu insiden yang terjadi, aku pun juga nggak nyangka gitu insiden ini bakal terjadi di aku gitu. Dan setelah aku mendapatkan surat balasan tadi itu ya dari si pihak oknum ini yang mengatasnamakan BUMN Pertamina, aku udah bahagia banget gitu. Jadi aku share itu ke grup keluarga aku, dan aku bilang ke mama aku bahwa tanggal 13 ini malamnya aku harus terbang ke Jakarta, karena besokannya itu jam 9 pagi aku harus tes tes seleksi karyawan karyawati di Jakarta gitu.
di tempat Jakarta Pusat, di samping, pokoknya di gedungnya Pertamina gitu. Dan orang tua aku juga udah excited banget gitu, karena anaknya kan udah ya lumayan gitu ya, bisa nantinya bekerja di BUMN Pertamina. At least yang kita tahu BUMN Pertamina ini bagus banget gitu ya. Terus yang aku cari juga di web itu gajinya bener-bener super duper bagus banget gitu, apalagi yang baru masuk gitu kan ya. Jadi aku tuh sangat bersemangat untuk kerja di BUMN. Tapi itu aku lagi kena hari malang gitu ya, hari sedihnya aku gitu. Jadi aku tuh ngelamar di sana, dan ternyata setelah aku konfirmasi atas email yang aku dapat, ternyata itu tuh adalah penipuan gitu. Dari mana aku tahu penipuan? Karena aku sudah ngirim email yang aku dapat itu, dan aku konfirmasi ke pusatnya Pertamina gitu melalui DM. Jadi di Instagram itu Pertamina udah ada yang akun resminya. Kemudian aku tanya, "Selamat pagi Pak, ini bener apa enggak sih? Apakah ini penipuan?" Karena kan aku tuh sangat excited banget. Terus pas aku cek di Google, ternyata banyak banget kasus penipuan dari si Pertamina ini. Maksudnya ada oknum yang nakal yang mengatasnamakan Pertamina. Jadi banyak sekali penipuan terhadap rekrutmen Pertamina. Akhirnya aku DM si Pertamina dan mendapatkan balasan bahwa si pihak Pertamina sedang tidak membuka rekrutmen pegawai. So itu artinya penipuan. Nah, sebelum aku konfirmasi ke pihak si akun resminya itu Pertamina, aku udah rada curiga gitu loh dengan si email yang dikirimin oleh oknum tersebut. Karena dia itu kayak, aku kan sebelum searching di Google itu kayak ngeliat gitu kok bentukan emailnya tuh kayak nggak resmi gitu. Karena kan di terteranya si websitenya Pertamina itu kan aku ngirim emailnya aku tuh ke pcc@pertamina.com, tapi yang balesnya itu recruitment@gmail.com gitu. Jadi kok beda gitu ya. Jadi itu udah ragu di sana sih. Akhirnya aku searching di Google, dan ternyata banyak sekali kasus-kasus penipuan yang terjadi seperti itu. Aku nggak ngerti kenapa oknum-oknum ini dia itu mengatasnamakan BUMN Pertamina untuk mendapatkan uang gitu. Padahal kan itu nggak baik ya. Maksudnya banyak orang yang berharap supaya bisa kerja di sana gitu, tapi mereka malah menggunakan itu untuk mendapatkan uang. Nah, selain itu juga untuk membedakan supaya itu nggak penipuan dan penipuan, kalian kalau pengen kerja di BUMN Pertamina, aku di DM-nya itu dikasih link untuk selalu lihat apakah di sana ada pembukaan lowongan apa enggak. Jadi ada linknya gitu, kalian harus pantau terus websitenya dan lihat-lihat di sana lowongan kerja yang ada apa enggak. Terus selanjutnya yang pas aku cari baca-baca itu, nah si BUMN itu nggak pernah kerjasama dengan pihak travel. Jadi dia itu nggak pernah kerjasama dengan pihak kedua ataupun pihak ketiga. Jadi dia yang langsung ngurus segala sesuatunya. Jadi kan di surat surat panggilan itu, kalian kalau ngeh di halaman yang kedua kalau nggak salah, ini gambarnya dia itu bekerja sama dengan pihak travel. Nah, pihak travelnya itu ada Nusantara Tour namanya. Nah, di sana juga aku udah ragu nih, karena awalnya aku tuh pengen berangkat malam ini, terus rencananya bakal nginep di salah satu teman aku yang ada di Jakarta, Kak Uwi juga. Nah, Kak Uwi ini juga adalah teman aku waktu pertukaran di Malaysia. Dia itu juga sedang melanjutkan kuliah magister di UNJ, dan dia saat ini juga sedang kerja di Pertamina. Jadi aku langsung konfirmasikan juga, tapi pada saat itu dia agak lama balesnya. Dan ternyata pas dikonfirmasi sama Kak Uwi, ternyata si Pertamina juga lagi nggak buka lowongan gitu. Jadi emang bener-bener ini sebuah kasus penipuan. Nah, yang paling parahnya lagi, ada orang yang cerita di Google gitu ya terkait kasus penipuan ini. Dia itu disuruh ngirim uang gitu. Jadi aku juga ada SMS masuk di HP aku. Nah, kalau aku itu bales SMS-nya, maka aku disuruh untuk transfer uang travel lah istilahnya gitu. Jadi kita disuruh transfer uang travel selama kita tinggal di Jakarta. Jadi kayak biaya akomodasinya gitu loh. Nah, untungnya masih Tuhan tuh baik sama aku. Aku nggak ada niatan sama sekali untuk bales SMS dari si pelaku ini gitu. Jadi aku diemin aja chatnya. Nah, nggak hanya sekali aja guys, itu email yang kemarin datang, yang nyuruh tesnya itu tanggal 14. Nah, tadi pagi
pas aku baru bangun tidur, di HP aku udah muncul ada email baru lagi yang masuk ke HP aku, yang sama persis, itu surat panggilan untuk mengikuti tes di Pertamina, tapi pada tanggal hari Seninnya. Jadi kalau Sabtu tanggal 14, berarti Minggu 15, Senin tanggal 16 Maret. Jadi Senin itu ada tesnya di Jakarta juga. Nanti aku bakal tampilin di sini. Persis banget guys, persis banget. Jadi banyak sekali oknum-oknum penipuan ini. Jadi ketika kita itu sudah ngisi borang, jadi nama kita tuh udah ada di sana, alamat email kita udah ada di sana, dan juga nomor HP kita sudah ada di sana udah. Jadi mereka tuh udah punya data identitas kita. Itu sih gobloknya aku ya, kenapa aku harus ngisi borangnya itu. Jadi ya, jadi mereka ngirim lagi email seperti itu, dan ya itu sama dengan penipuan. Nah, aku juga cek di Instagramnya resminya si Pertamina, dia sampai buat highlight gitu kasus-kasus penipuan gitu juga banyak sekali guys. Kalian bisa cek, mungkin aku bakal buatin videonya dan aku tampilin di sebelah. Itu banyak sekali kasus-kasusnya, dan dia di sana bener-bener menyatakan bahwa si pihak Pertamina nggak pernah kerja sama dengan si pihak ketiga atau dengan pihak travel, dan juga dia tuh nggak pernah nunjukin gaji di surat panggilan tersebut. Karena yang aku dapetin itu surat panggilannya itu berisi di sana gaji yang bakal kita dapat. Jadi kalau kita itu baru pertama kali masuk ke BUMN tersebut, kita pasti sudah dapat uang gaji 7,5 juta. Kemudian kalau kita ditaruh di kilang-kilang perminyakan, kita bakal mendapatkan gaji 10 juta per bulan. Jadi itu tertera banget, dan aku bakal screenshotin ke kalian. Dan setelah dikonfirmasi highlight di Pertamina akun resminya, dia nggak pernah untuk nyebutin berapa jumlah gaji yang didapat. Karena ketika kita sudah seleksi, terus sudah ada kesepakatan antar dua belah pihak, baru dikasih tahu gaji yang bakal kita dapetin gitu. Itu alur yang benar, bukan alur yang salah. Jadi kalau alur yang salah, di suratnya itu udah tertera gaji itu. Jadi kalian harus lebih teliti lagi supaya nggak sama dengan kasusnya kayak aku. Jadi aku takutnya orang-orang di luar sana yang bener-bener excited banget untuk untuk bekerja di BUMN gitu ya, sampai bisa atau sampai terjebak, sampai ngirim uang ke oknum penipuan itu. Jadi kalian harus hati-hati dan lebih teliti lagi, oke? Oke guys, jadi sekian dulu cerita pengalaman aku kemarin dan hari ini tentang kasus penipuan lowongan kerja dari pihak BUMN. Itu bukan BUMN-nya sih yang salah ya, tapi dari oknum-oknum nakal yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang lebih gitu. Jadi aku mau saran ke kalian, apalagi banyak banget nih di bulan Maret, banyak sekali fresh graduate yang bakal nyari kerja gitu. Jadi kalian tuh harus bener-bener hati-hati banget akan lowongan kerja yang ada di Instagram, kemudian di Google, ataupun yang ada di di koran mungkin. Siapa tahu kan bisa, kita kan nggak tahu ya orang jahat itu ada di mana gitu ya. Jadi ya seperti yang tadi aku bilang, untuk antisipasinya itu yang pertama, untuk BUMN itu nggak pernah kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan pihak travel. Kemudian yang kedua, kalau kalian disuruh transfer uang, jangan pernah mau. Karena untuk kita bekerja itu bukan kita yang transfer uang, tapi kita bekerja untuk mendapatkan uang gitu. Jadi gimana ya bilangnya, pokoknya kalau disuruh transfer ya jangan mau ditransfer gitu. Kemudian yang ketiga itu ya, untuk BUMN Pertamina, dia itu nggak pernah nyantumin gaji di surat panggilan untuk tes gitu. Jadi untuk dikasih tahu gajinya itu setelah ada kesepakatan antar dua belah pihak. Nah, kalau kalian itu juga masih ragu akan email yang kalian dapatkan, kalian bisa telepon di 1500 itulah, pokoknya ada kontaknya, nanti aku taruh di pojok kanan bawah. Atau kalian bisa chat aja, DM aja si Instagramnya Pertamina yang resmi, dan itu cepet banget dibalasnya guys. Jadi bener-bener bagus banget pelayanan si Pertamina yang akun resminya. Dan aku juga dapat ngechat di akun Pertamina Bali, dan malamnya baru dibalas. Tapi aku saranin untuk chat aja yang di Instagram pusatnya yang di Jakarta, oke? So guys, jadi sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian, supaya teman-teman kalian atau keluarga kalian nggak tertipu lagi atau nggak memiliki nasib yang sama dengan aku. Jangan sampai teman kalian itu sudah berangkat ke Jakarta, tahu-taunya sampai di sana nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kan kebuang waktu, kebuang uang, kebuang tiket gitu ya. Oke, see you in next video. Bye.